Prinsip pengajaran dan asesmen 2, topik 2, eksplorasi konsep. Pada teks 1, yaitu membahas tentang ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL. Adapun tanda-tanda yang mendukung hal tersebut adalah yang pertama, perhatian teralihkan, kemudian perilaku tidak relevan, dan juga peserta didik kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dalam teks 1 ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar, yaitu faktor pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan. Solusi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tingkat capaian dan kebutuhan individu peserta didik, atau bisa dibilang dengan menggunakan pendekatan TARL dengan tujuan untuk memperkuat numerasi, literasi, dan pengetahuan pada mata pelajaran tertentu bagi peserta didik. Nah, selanjutnya pada video 1. Video 1 ini membahas tentang permasalahan kemampuan murid beragam dan solusi pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran pertama ini, di video pertama, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Usto yaitu adanya kemampuan dan kebutuhan murid yang beragam. Ini merupakan tantangan untuk kita sebagai calon pendidik, terutama saat menghadapi materi baru yang membutuhkan pemahaman murid sebagai kemampuan persyaratan. Nah, pada video 1 ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, kemampuan dan kebutuhan murid yang beragam. Yang kedua, tantangan bagi guru saat materi baru membutuhkan pemahaman persyaratan dari peserta didik. Yang ketiga, contoh 40% murid belum paham konsep wujud zat sebelum belajar perubahan wujud zat. Ini yang tantangan yang dihadapi oleh Pak Usto. Nah, adapun solusi yang dapat digunakan adalah yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini digunakan untuk mengatur proses, produk akhir, dan konsep pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, langkah yang Pak Usto gunakan sudah sangat tepat, yaitu dengan membagi murid menjadi 3 kelompok, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran berbeda untuk setiap kelompok, dan mengubah proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelompok. Adapun manfaat yang dapat diambil dari video pertama ini adalah dengan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kita sebagai calon pendidik mampu memenuhi kebutuhan murid dalam memahami materi ajar. Kemudian membantu murid belajar sesuai kemampuan dan levelnya, dan mencegah murid dipaksa memahami konsep tanpa pengetahuan persyaratan. Nah, selanjutnya di video kedua, berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil setelah menonton video tersebut, yaitu prinsip asesmen ini harus sesuai kompetensi dan tujuan belajar peserta didik, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliable, dan dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Dalam video tersebut juga ada beberapa bentuk asesmen diagnosis formatif yang terdiri dari observasi, performa, dan tes tertulis. Observasi ini biasanya dilakukan dengan cara mengamati secara berkala. Kemudian untuk performa yaitu memberikan tugas praktek, misalnya praktek pidato, gerakan olahraga, dan lain sebagainya. Dan untuk tes tertulisnya itu
dilakukan dengan cara mengukur pengetahuan murid, misalnya dengan cara menghafal, memberikan tugas, dan lain sebagainya. Asesmen dapat digunakan untuk menguji level pemahaman murid dengan mengajak mereka merefleksikan suatu konsep dan mengaitkannya terhadap kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Dalam melakukan asesmen, tentu akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Di antaranya ada instrumen rubrik, yang kedua ada instrumen checklist, yang ketiga instrumen catatan anekdot, dan yang keempat lembar pengamatan. Nah, adapun tujuan dari asesmen ini yaitu untuk mengukur level pemahaman murid dan menghadirkan konsep dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Sedangkan manfaat dari asesmen itu sendiri, yang pertama, membantu murid merefleksikan dan memahami konsep. Yang kedua, menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang kemajuan belajar murid. Baik, dalam video ketiga ini, dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, asesmen dalam kurikulum Merdeka menekankan pada proses belajar yang bermakna, bukan hanya menghafal, dan membutuhkan format asesmen yang tepat. Di dalam video tersebut dijelaskan ada dua format asesmen. Yang pertama ada asesmen tradisional, yang kedua ada asesmen alternatif. Nah, format paling umum dalam asesmen tradisional ini biasanya dalam bentuk tes pilihan ganda, benar atau salah, isian pendek, dan esai. Kelemahan dari asesmen tradisional ini kurang mampu mengukur aspek non-kognitif dan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan format yang lebih fleksibel untuk asesmen alternatif yaitu berbentuk pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktek, proyek, dan portofolio. Nah, kelebihan dari asesmen alternatif ini yaitu mampu mengukur aspek non-kognitif dan kemampuan berpikir kritis. Dalam kurikulum Merdeka, mendorong guru untuk menggunakan asesmen yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Asesmen tradisional dan asesmen alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita sebagai calon guru harus memilih format yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.